warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fercianta Putri dengan NPM 23312231 kelas Informatika 23A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang frekuensi distribution pada mata kuliah Statistika Probabilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian frekuensi distribution. Distribusi frekuensi adalah cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel yang menunjukkan seberapa sering setiap nilai atau kelompok muncul dalam suatu set data. Dan ini adalah alat statistik yang berguna untuk mengorganisasi dan menganalisis data tersebut. Manfaat distribusi frekuensi sendiri yaitu membantu mengidentifikasi pola dan tren dalam data. Dengan melihat distribusi frekuensi, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi pola dan tren dalam data, seperti nilai yang paling umum, nilai yang paling jarang, dan nilai yang memisahkan data menjadi dua set yang sama. Nah, yang kedua, membantu dalam visualisasi data. Distribusi frekuensi dapat juga digunakan untuk membuat grafik dan tabel yang mudah dipahami, yang dapat membantu Anda untuk memvisualisasikan data dan memahami pola dan tren. Yang ketiga, membantu memahami distribusi data. Distribusi data frekuensi dapat juga membantu Anda untuk memahami distribusi data seperti apakah data simetris atau asimetris dan apakah data mengikuti distribusi normal ataupun tidak. Membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami distribusi data, Anda dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi seperti menentukan ukuran sampel yang tepat untuk studi atau menentukan nilai yang memisahkan data menjadi dua set yang sama. Nah, selanjutnya untuk membantu dalam analisis data, distribusi frekuensi dapat juga digunakan untuk berbagai tujuan analitis seperti menghitung rata-rata, median, dan modus, dan mengidentifikasi nilai yang memisahkan data menjadi kuartil. Nah, yang terakhir, secara keseluruhan, distribusi frekuensi adalah alat yang berguna untuk menganalisis dan memvisualisasikan data dan dapat membantu Anda memahami pola dan tren dalam data, mengidentifikasi distribusi data, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Nah, selanjutnya jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi kontinu atau digunakan untuk data kontinu. Distribusi frekuensi diskrit digunakan untuk data diskrit. Distribusi frekuensi relatif menunjukkan persentase kemunculan nilai-nilai yang berbeda. Distribusi frekuensi kumulatif menunjukkan jumlah kemunculan nilai-nilai yang lebih kecil atau yang sama. Langkah untuk membuat distribusi frekuensi. Kelas interval, rentang nilai yang dikelompokkan bersama. Frekuensi, jumlah observasi atau data yang jatuh dalam setiap kelas interval. Kumpulkan data, kumpulkan semua data yang akan dianalisis. Buat tabel distribusi frekuensi. Sajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan kelas interval, batas kelas, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif. Hitung rentang. Nah, rentang data adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Yang terakhir, batas kelas. Nilai batas atas dan bawah untuk setiap kelas interval. Sekian penjelasan tentang materi frekuensi distribution dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.